guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau coba sharing ke kalian tentang istilah-istilah yang bakal kalian temukan waktu kalian nanti jadi maba atau mahasiswa baru. Terutama kalau misalnya kalian nanti kuliahnya di Universitas Pajajaran, kalian pasti bakal ketemu istilah-istilah yang masih asing buat kalian. Nah, di sini aku mau coba jelasin ke kalian supaya nanti kalau misalnya kalian masuk ke Unpad, kalian nggak langsung bingung. Nah, beberapa istilah juga bersifat umum, jadi nggak cuma buat mahasiswa Unpad doang, tapi bisa buat maba-maba lainnya gitu. Nah, jadi yang pertama aku masuk dulu ke istilah yang umum dulu, yaitu aku bakal mulai dari SKS. Nah, SKS itu apa sih? Nah, SKS sendiri itu kepanjangannya adalah Satuan Kredit Semester atau Satuan Bobot Studi di setiap mata kuliah. Dan setiap mata kuliah itu mempunyai bobot yang berbeda-beda. Jadi kadang ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, ada yang cuma 1 SKS gitu. Nah, dengan sistem ini biasanya mahasiswa itu disuruh bebas memilih kayak berapa mata kuliah yang mau mereka ambil dalam semester ini. Tapi berapa banyak mata kuliah yang mereka ambil dalam semester ini atau berapa SKS yang mereka ambil dalam semester ini itu ditentukan oleh nilai IP yang mereka dapat di semester sebelumnya. Dimana kalau misalnya IP kalian makin tinggi, maka makin banyak SKS yang bisa kalian ambil. Tapi kalau misalnya kalian IP-nya tidak mencukupi, maka hanya SKS terbatas yang kalian bisa ambil gitu. Nah, tapi aku pribadi sih di FKG Unpad itu dia pakai sistem blok. Jadi kalau misalnya kita udah ditentuin dari atas, kalau kita itu semester 1 segini SKS-nya, semester ini segini SKS-nya. Nah, aku nggak tahu ini berlaku di fakultas aku doang, apa di fakultas lain juga seperti itu. Jadi kalau misalnya di FKG itu kadang sudah ditentukan dari di atas. Jadi kita nggak usah yang milih-milih sendiri gitu. Jadi memang udah di full package gitu dari FKG Unpadnya. Nah, SKS itu tadi sudah aku jelaskan, dia itu adalah bobot dari mata kuliah juga. Jadi semakin tinggi SKS-nya, maka semakin dia itu berpengaruh kepada IP kalian. Jadi misalnya ada 2 mata kuliah yang mempunyai bobot SKS yang berbeda. Misalnya satunya mempunyai 3 SKS, yang satunya hanya mempunyai bobot 2 SKS. Nah, misal di mata kuliah ini kalian dapat C dan di mata kuliah ini kalian dapat C juga, maka bakal lebih berpengaruh yang di sini karena dia tuh bobotnya lebih gede. Dia bobotnya itu 3. Jadi bakal berpengaruh lebih besar gitu, bakal lebih narik IP kalian turun gitu. Jadi kalau misalnya SKS-nya tinggi, kalian usahain kalian dapat nilai yang bagus di mata kuliah itu supaya IP kalian itu bagus gitu. Atau supaya IP kalian itu jangan sampai ketarik sama pelajaran yang SKS-nya itu tinggi karena itu menentukan bobot mata kuliah kalian dan bakal berpengaruh banget ke IP kalian. Nah, IP sendiri itu apa sih? IP itu adalah kepanjangan dari indeks prestasi. Nah, skalanya itu dari 0 sampai 4, di mana 4 itu sempurna dan semakin ke belakang, semakin mendekati ke 0 itu artinya semakin tidak baik gitu. Jadi, kalau bisa kalian dapat IP yang mendekati angka 4 gitu. Nah, selanjutnya aku bakal masuk ke istilah-istilah yang bakal kalian temukan hanya di Universitas Pajajaran. Jadi yang pertama itu adalah Prabu Unpad. Nah, Prabu Unpad ini adalah nama dari ospek Universitas Pajajaran. Jadi memang dia itu nama dari ospeknya. Kalau misalnya aku dulu Prabu 2019, kalau misalnya kalian berarti Prabu 2020 gitu. Nah, kalau misalnya kalian penasaran di Prabu kalian ngapain aja sih, aku udah sempat bikin video dimana aku itu bongkar galeri aku dan react ke foto-foto sama video-video yang sudah aku ambil waktu aku masih jadi maba. Kalau misalnya kalian penasaran nanti ospeknya ngapain aja, kalian bisa cek video aku yang sudah aku upload di sini. Kalian tinggal pencet di situ, kalian bakal kebayang sih. Karena aku fotoin juga kayak pakaiannya itu harus pakai apa, terus kayak ngapain aja gitu. Jadi kalian bakal tahu gambarannya gimana. Nah, selanjutnya adalah KEMA. KEMA itu kepanjangannya adalah keluarga mahasiswa. Jadi kalau misalnya kalian nanti sudah lulus atau sudah melewati ospek Prabu Unpad itu, kalian bakal jadi KEMA Unpad atau keluarga mahasiswa Universitas Pajajaran. Nah, kalau misalnya kalian sudah melalui OSJUR, yaitu ospek jurusan, kalau misalnya aku sendiri sih waktu itu aku kan ikutnya OSJUR FKG. Nah, kalau misalnya aku sudah lulus, maka aku artinya sudah menjadi bagian dari KEMA FKG Unpad gitu.
Nah, kalau osjur sendiri itu biasanya ada lulus nggak lulusnya. Jadi kalau yang osjur itu memang lebih ketat peraturannya, sama tugas-tugasnya juga jauh lebih banyak. Nah, di osjur itu pastikan kalian lulus, jadi jangan sampai kalian remet. Jadi di osjur itu biasanya ada ngulangnya gitu. Jadi kalian pastiin kalian ngerjain tugasnya itu teliti, sama kalian itu aktif-aktif lah, supaya kalian itu nanti bisa lulus tanpa harus ngulang gitu. Nah, selanjutnya adalah TPB. TPB itu kepanjangannya adalah tahapan persiapan bersama. Jadi di TPB ini bisa dibilang itu kayak mata kuliah umum. Kalian masih ketemu mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga agama. Lalu ada PKN juga. Nah, kalian ngapain aja sih di sini? Kalian itu kayak ngulang lagi sih pelajaran SMA, tapi kayak lebih diperdalam gitu, dan lebih diajarin tentang apa yang bakal kalian pakai nanti waktu kalian kuliah gitu. Jadi lebih ke arah kuliah gitu, nggak yang kayak meluas banget waktu kalian kayak SMA. Nah, di TPB ini kalian bakal ketemu sama teman-teman dari fakultas lain. Jadi memang di Unpad itu di semester pertama bakal dipakai buat TPB. Jadi nggak kayak di universitas lain, dimana kadang kita tuh ngambil mata kuliahnya tuh kayak beda-beda, bisa nanti ngambilnya di semester 2, bisa ngambil di semester 3. Nah, kalau di Unpad tuh bener-bener disamaratakan semua harus ikut TPB di semester 1. Jadi kalian bakal ketemu sama anak fakultas lain, dimana nanti kalian itu dibagi-bagi ke kelas-kelas dan dimasukin ke fakultas-fakultas yang berbeda. Nah, jadi dulu aku kedapatan TBB di fakultas psikologi. Nah, di fakultas psikologi itu aku ketemu sama anak kedokteran, aku ketemu sama anak pertanian, sama anak peternakan. Jadi macam-macam di sana kalian bisa bangun relasi kalian sama teman-teman dari fakultas lain gitu. Dan kalian biasanya bakal belajar sama mereka sampai 1 semester ke depan gitu. Dan pastiin kalian itu dapat nilai bagus di TPB, karena TPB itu masing-masing megang 2 SKS. Jadi bahasa Indonesia 2 SKS, bahasa Inggris 2 SKS, sama PKN 2 SKS, dan juga agama 2 SKS. Jadi mata kuliah yang berhubungan sama jurusan kalian itu tuh kadang bobotnya lebih kecil karena lebih banyak dipegang sama TPB. Jadi pastiin TPB kalian itu bagus sehingga IP kalian itu semester 1-nya bisa bagus gitu. Nah, selanjutnya adalah OKK. OKK itu panjangan dari olahraga, kesenian, dan juga kreativitas. Nah, OKK ini mirip-mirip kayak KKN gitu, dimana kalian itu bakal pergi ke desa-desa. Jadi kalian dibagi-bagi gitu sesuai dengan kelas yang kalian dapat waktu kalian TPB. Jadi misal kalian TPB di fakultas A, maka nanti kalian sama teman-teman di fakultas A itu kalian bakal ngelakuin OKK barengan. Nah, OKK tuh ngapain aja itu terserah sama kalian dan terserah sama dosennya. Kadang kalau OKK itu kebanyakan misal ngajarin anak-anak kecil cuci tangan lah, atau ngajarin mereka gosok gigi lah, atau misalnya kalian main game sama mereka terus kalian bagi-bagi makanan, atau misalnya kalian beresin misal kayak nyapu-nyapu desa gitu, itu semua dibalikin ke kalian sendiri dan dibalikin sama dosen yang bertanggung jawab sama kalian gitu. Jadi kalau aku dulu kayak ngumpulin transportasi dulu. Jadi anak-anak siapa aja yang bawa mobil sama yang bawa sepeda motor, sama kadang kita nge-grab juga, kita barengan ke desa gitu. Terus kita waktu itu aku ngajarin anak tentang kesehatan, dan kita kayak main game bareng, terus kita beliin mereka kayak snack gitu. Nah, terus kadang harus didokumentasiin dan harus dikasih ke dosennya. Biasanya dosennya mau dalam bentuk video gitu. Jadi memang Universitas Padjadjaran sendiri memang mempunyai dasar yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi dengan OKK ini kita bisa nunjukin kalau misalnya anak-anak Unpad itu punya jiwa mengabdi gitu kepada masyarakat gitu. Nah, selanjutnya adalah kakak asuh. Jadi kalau misalnya di Unpad itu nanti kalian bakal dapet kakak asuh. Enak banget sih yang ini, karena kalau misalnya kalian nggak ngerti apa-apa, kalian tuh bisa tanya ke kakak asuh kalian. Nah, aku pribadi sih aku deket banget sama kakak asuh aku. Jadi kadang aku menanya-nanya kabar. Terus kadang kalau misalnya ada mata kuliah yang aku bingung atau praktikum yang aku bingung, aku kadang bisa main ke kosan dia, aku bisa latihan praktikum sama dia gitu, sama teman-teman aku yang lainnya juga. Jadi kadang dengan punya kakak asuh itu kalian kayak punya senior yang bisa kalian andalkan gitu. Jadi
kadang aku ngerasa kayak kalau aku ada yang aku bingungin, aku tinggal tanya ke kakak asuh aku, dan aku ngerasa terbantu banget dengan kakak asuh aku ini, sehingga aku bersyukur banget sih di sini di Unpad bisa dapat kakak asuh. Dan kita juga kadang bagi-bagi informasi, jadi kita yang juniornya juga kadang nggak diem doang, jadi kadang kita juga bagi informasi ke mereka, misal tentang informasi seputar kuliah gitu. Jadi kadang kita adik sama kakak asuh itu kayak saling tukar-tukaran informasi gitu, sehingga nanti waktu menghadapi kuliah itu kita bakal lebih update gitu info terbaru. Nah, selanjutnya adalah Gerlam. Gerlam itu kepanjangan dari gerbang lama, dimana Gerlam itu terletak di depan pintu masuk Universitas Pajajaran, sehingga kalian itu nanti bakal ngelewatin kayak koridor panjang banget gitu. Nah, itu isinya biasanya ada toko buku, ada tempat makan, sama ada tempat minum, sama banyak jajan-jajanan gitu. Nah, di Gerlam itu banyak banget jajanan sama makanan-makanan enak dan murah-murah banget. Jadi kalau misalnya kalian bosen sama makanan kalian di kantin, biasanya aku sama temen aku langsung pergi ke Gerlam gitu. Kayak kangen nih jajan ini, kangen jajan ini. Dan biasanya aku juga kadang suka beli di Gerlam, terus aku bungkus buat aku makan di kosan. Jadi kalau misalnya kalian denger istilah Gerlam, itu adalah kayak jalanan gitu di depan pintu masuk Unpad yang isinya itu banyak jajanan sama makanan gitu. Sama ada juga toko buku dan toko kacamata, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini bukan istilah sih, ini lebih ke sebuah alat kendaraan transportasi. Dia itu adalah odong-odong. Nah, di Unpad itu terkenal banget sama odong-odongnya, karena di institut lainnya nggak ada kayak odong-odong kayak di Unpad ini. Jadi odong-odong itu kayak kayak mobil gitu buat nganterin mahasiswa-mahasiswa Unpad itu ke fakultasnya masing-masing. Jadi di Unpad itu kan besar banget kan, sehingga kalian tuh nggak mungkin bisa nyampe ke fakultas kalian itu dengan ditempuh kaki. Jadi mau nggak mau kalian tuh harus naik odong. Nah, odong itu bakal ada setiap saat mulai dari jam 7 dan sampai jam 4 sore. Jadi kalau misalnya kalian dapat fakultas yang memang jauh dari gerbang atau dari Gerlam, itu memang kalian harus naik odong. Nah, tapi kalau misalnya kalian dapat fakultasnya dekat, kayak misal aku di FKG itu deket sama gerbang, sama kalau misalnya di IPS itu berarti di FISIP-nya. Nah, FISIP itu deket juga sama Gerlam, jadi kalian nggak perlu naik odong, kalian tinggal jalan kaki. Tapi buat fakultas-fakultas yang jauh, misalnya kayak fakultas keperawatan, Vkom, atau nggak misalnya kayak FEB, itu kan jauh banget, jadi kalian harus naik odong supaya kalian bisa nyampe dengan tepat waktu gitu. Atau enggak kalian bisa gojek dari kosan, jadi dari kosan kalian bisa langsung dianterin ke fakultas tempat kalian kuliah gitu. Nah, that's all guys buat video kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada yang bingung tentang Universitas Pajajaran atau tentang FKG, kalian bisa tanya di bawah, karena aku bakal buka comment section buat video yang akan aku buat, yaitu tentang Q&A seputar kuliah. Jadi kalian bisa tinggalkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih bingung di bawah. Nanti aku usahakan untuk menjawab semua. Tapi mungkin kalau misalnya banyak, aku bakal ambil yang unik-unik aja pertanyaannya. Jadi kalian kalau misalnya penasaran tentang apa yang kalian masih bingung selama ini, kalian bisa komen di bawah dan aku akan usahakan untuk jawab. So that's all for today guys. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel aku. That's all for today. Stay safe and stay healthy. Bye guys.